Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dalam pengajian kita dan masih melanjutkan tentang pembahasan tentang 3 landasan utama yang harus dimiliki oleh atau yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan sebelumnya pada malam hari ini kita berada pada malam yang atau 20 Rajab. Artinya tinggal 40 hari atau kurang kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena setelah Rajab kita masuk kepada Sya'ban setelah itu Ramadan. Insyaallah pada bulan Sya'ban nanti kita akan masuk pembahasan khusus tentang persiapan Ramadan, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan mengetahui tentang hukum-hukum tentang Ramadan dan termasuk tentang keutamaan Ramadan. Karena salah satu yang bisa menyempurnakan sebab sempurnanya ibadah kita adalah tatkala kita mengetahui tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan tersebut. Pada kesempatan yang mula ini kita akan masuk pada pembahasan tentang masih sambungan tentang Ma'rifatuddin Islam bil Adillah. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang dalil-dalil. Namun sebelumnya seperti yang telah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima agama yang lain selain daripada Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridho atau Allah terima di sisinya hanyalah agama Islam. Demikian pula dalam surah yang sama di ayat yang ke-85 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya daripada amal tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Artinya merugi karena amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dan memilihkan kita agama yang mulia ini. Agama yang menjadi agama manusia dari masa ke masa. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita hari ini, semuanya mereka adalah beragama Islam. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis qudsi Nabi kita, Allah SWT berfirman yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku hunafa, di atas agama yang lurus, agama yang tidak ada kesyirikannya. Namun setelah berjalan waktu yang panjang, maka manusia kemudian menyimpang, dan penyimpangan pertama mereka adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang diawali atau disponsori oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Nuh adalah pelopor daripada kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka dengan hukuman di mana mereka dimatikan semuanya kecuali orang yang ikut dalam perahu daripada Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Agama yang sempurna, agama yang tidak butuh lagi tambahan. Nabi meninggalkan kita dalam keadaan semuanya telah dijelaskan. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada lagi yang tidak dijelaskan. sampai gerakan sayap burung di udara, maka Nabi pun menjelaskan kepada kami.
Dalam hadis yang dikatakan taraktu ya ala mithli bayda lailuha kanahariha. Nabi meninggalkan kami dalam keadaan yang sangat bersih, ya sangat jelas, siang dan malamnya sama. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari agama ini. Dan itulah agama kita, yang agama yang sempurna, ya, yang diberikan kepada umat ini. Ya, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikumul Islam madina. Ya, Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku. Ya, waraditu lakumul Islam madina, dan saya meridai Islam sebagai agama kalian. Di sini hadirin berbahagia ada 3 hal yang Allah sebutkan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Ya, sehingga ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau sekiranya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan peringati sebagai hari daripada kemuliaan. Ya, yaitu ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan, di mana sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia setelah itu. Jadi Nabi berhaji ketika bulan Dzulhijjah, dan beliau meninggal bulan Rabiul Awal. Ya, berarti hanya kurang lebih 2 bulan Nabi pulang dari Mekah. Setelah itu menyempurnakan ibadah haji sebagai ibadah perpisahan, maka beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal ya sesuai dengan tanggal kelahirannya, sebagaimana yang disebutkan para ulama sejarah, bahwa Nabi meninggal pada hari Senin, dan itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, seakan-akan beliau memang hidupnya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, dan beliau kemudian sempat melaksanakan ibadah haji. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa haji itu hanya dilaksanakan 1 kali selama hidup kita. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya ini berhaji tiap tahun boleh saja. Ya, boleh saja Nabi. Ya, selama kemudian di kota Madinah, ya kan haji ini kalau tidak salah dia disyariatkan pada tahun kedua. Ya, tahun kedua Hijriah sudah disyariatkan tentang hal tersebut. Lalu setelah itu maka beliau berhaji setelah menjelang kematiannya. Ya, berapa tahun kalau dia melaksanakan ibadah haji tiap tahun, maka bisa melaksanakan ibadah haji beberapa kali. Tetapi Nabi setelah mengetahui akan dekat umurnya, maka beliau kemudian melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu para ulama menjadikan sebagai haji wada, haji perpisahan, ingin berpisah dengan sahabatnya. Dan ayat ini turun ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Ya, yaitu Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagian kalian terhadap agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna, nikmat juga sudah disempurna, itu nikmat Islam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan Nabi, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya, sehingga agama ini lengkap. Tidak ada yang tersembunyi. Maka Nabi kita mengatakan taraktu mithlu ala mathli mithlu ala bayda. Saya meninggalkan kalian di atas seperti sebuah bayda, itu artinya adalah seperti telur putih, sesuatu yang putih, tidak ada yang tersembunyi. Lailuha kanahariha, di siang dan malamnya sama. Artinya tidak ada syariat Allah yang tersembunyi. Oleh karena itu berbahagia, maka kita bersyukur bahwa
Islam ini sudah sempurna, maka kita tinggal melaksanakannya dan tidak perlu lagi kita tambah-tambah, karena walaupun kita tambah Allah tidak akan terima. Ya, karena Allah SWT berfirman dalam ayat yang dikatakan wa ma atakumur rasul fahudhu wa ma nahaku anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kalian maka laksanakan, dan apa yang kemudian Nabi larang tinggalkan. Jadi Nabi berhak atas ayat ini untuk membuat perintah dan larangan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa pembuat syariat itu ada dua. Ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi, jangan mengatakan kan Nabi dia manusia sama dengan kita, tidak. Iya. Allah kembali menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iya. Nabi itu berkata bukan sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dia berkata bertindak sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dikatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaikum. Ya annama ilahukum ilahu wahid. Iya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain mengatakan ya mengutip perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya sesungguhnya katakanlah Muhammad, aku adalah seperti manusia seperti kalian. Artinya Nabi itu manusia biasa, bukan manusia yang turun dari kayangan, turun dari langit. Ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak. Ya, Nabi punya ibu, ibunya namanya Aminah, bapaknya Abdullah. Ya, dilahirkan jelas tanggal lahirnya, masa kecilnya terekam. Ya, kehidupannya kemudian pun terekam. Ya, maka Nabi SAW bukanlah manusia yang seperti ya apa yang dibayangkan orang. Ya, dia juga bukan malaikat. Ya, dan seterusnya. Nabi juga sakit. Ya, dia manusia biasa. Hanya saja perbedaannya bahwa Nabi diberikan wahyu. Nah, itu bedanya dengan kita. Nabi diberi wahyu dan Nabi juga kemudian diberikan beberapa keistimewaan tertentu, seperti misalnya beliau kemudian sudah dibersihkan hatinya. Nabi sudah dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi masih kecil yang dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, maka beliau kemudian dibedah dadanya oleh Jibril. Lalu setelah itu dikeluarkan di hatinya hati yang ingin menyimpang dan dibersihkan dengan air Zam-Zam yang datang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja perbedaannya dengan kita. Hal yang berbahagia selanjutnya tentang dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Ya, dalil artinya sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang kita cari. Itu namanya dalil. Jadi sesuatu yang menunjukkan kita kepada apa yang kita tuju. Iya. Itu namanya dalil. Yang mempersambungkan kita antara tujuan kita dengan yang kita kerjakan. Dari sini dapat dipahami bahwa kita tidak boleh beribadah tanpa dalil. Tidak boleh ibadah tanpa dalil, karena tidak ada yang kemudian mengarahkan kita sampai ke situ. Ya. Tapi kalau kita mengatakan kenapa anda sholat, ya kita mengatakan Allah perintahkan kita. Iya, waqimus sholat. Iya. Kemudian dikatakan orang-orang yang kemudian tidak berkeluh kesah adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Iya, orang yang memelihara sholatnya. Allah juga mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatin khashi'un. Iya, sungguh beruntung orang yang beriman, dan salah satu adalah orang-orang yang kemudian khusyuk dalam sholatnya. Itu ada nasnya. Kemudian juga adalah sholat adalah ibadah yang paling lengkap dalilnya. Iya, paling lengkap dalilnya dan paling terinci daripada hukum-hukumnya. Iya, bagaimana sholat orang yang berada di satu kampung? Ya, ada dalilnya. Iya, bagaimana orang yang bagaimana tentang misalnya sholat? Iya, maka dijelaskan semuanya. Iya, bagi laki-laki wajib dia di masjid sholat. Iya, mengapa? Karena Allah SWT berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Iya, tunaikan
dirikan sholat, tunaikan zakat, dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Kata para ulama, kalau sekiranya sholat berjamaah itu tidak wajib, maka Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan tidak perlu menambah dengan warqaumar rakiin, dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang sujud. Nah, dari sini kemudian para ulama menyebutkan bahwa berdasarkan ayat ini, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan ada penjelasannya, meskipun Nabi kemudian mengatakan jangan dilarang perempuan yang mau ke masjid, sepanjang dia menjaga daripada fitnah, maka silakan ke masjid. Demikian pula sholat Jumat, seorang perempuan bisa pergi sholat Jumat, meskipun diwajibkan laki-laki dan disunahkan bagi perempuan, tetapi ketika perempuan pergi sholat Jumat, maka sudah gugur daripada sholat duhurnya. Sebagian kemudian kaum muslimin masih sholat duhur setelah sholat Jumat, padahal sudah gugur. Tidak perlu lagi sholat duhur karena sudah ikut sholat Jumat. Jadi perempuan dikasih pilihan. Dia mau pergi sholat Jumat silakan, tidak mau sholat Jumat maka silakan, yang penting sholat duhur. Kalau misalnya dia perlu sholat Jumat, maka dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat duhur, karena itu sudah dianggap gugur daripada sholat duhurnya dengan sholat Jumatnya. Dan itu semua adalah punya nas-nas yang ada. Oleh karena itu maka dalil adalah dia akan mengantarkan kita kepada tujuan kita. Oleh karena itu para ulama kita kemudian membagi dalil itu ada dua. Ada namanya dalil yang sifatnya sam'i dan ada sifatnya akli. Ada yang terdengar. Apa yang terdengar adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berupa wahyu itu adalah sam'i, yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan, maka dia datang, nas-nas yang ada yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, namanya dalil sam'i. Dalil yang kita dengarkan. Dan di sini termasuk dibaca. Kemudian dalil yang kedua, dalil akli. Dalil berdasarkan akal, berdasarkan penelitian dan pendapat para ulama atas ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu Islam ini sangat luar biasa. Di samping Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang sesuatu, tetapi para ulama pun kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk memahami tentang Al-Qur'an. Itu disebut dengan tafsir dan fikih. Misalnya fikih, itu adalah pemahaman. Dalam kaitannya dengan pemahaman, ada kaidah para ulama kita mengatakan kalau kemudian dengan pemahaman maka kita tidak boleh saling menyesatkan. Ini diperhatikan nih. Yang berkaitan dengan masalah hukum pemikiran, hukum fikih, maka kita tidak boleh saling menyesatkan. Tidak boleh saling membid'ahkan. Karena itu pendapat. Masing-masing orang punya pendapat, yang penting punya dasar. Hanya kalau kita tentu juga bukan sembarang berpendapat. Ini maksudnya orang-orang yang punya pengetahuan tentang dalil-dalil, pernah belajar tentang usul fikih, pernah belajar tentang usul tafsir misalnya, pernah belajar tentang hadis misalnya, dalam kaitannya dengan masalah hukum. Itu yang dimaksud. Bukan semuanya orang bisa berpendapat, tentu tidak. Jadi di sini harus ada batasan bahwa yang boleh memberi pendapat adalah orang-orang yang punya ilmu, orang yang mengatakan para ulama. Para ulama itulah yang boleh berpendapat, dan kita semua boleh mengikuti pada pendapat seorang ulama. Sepanjang kita tidak taklid buta. Misalnya ada pendapat ulama, kita sudah yakini, tiba-tiba ada lagi datang baru yang lebih kuat, maka kita mengambil yang lebih kuat. Dan tidak perlu mengatakan saya sudah sampai di sini. Tidak boleh. Kita tetap berusaha untuk bagaimana bisa mengambil yang terbaik, dan tentu mengatakan bagaimana dengan yang dulu tidak ada masalah. Itu namanya ada kaidah mengatakan ar-ruju' ilal haqqi wajib. Rujuk kepada Allah sesuatu yang wajib.
Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya di mana dahulu para sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu salat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Palestina. Jadi Nabi pernah berkiblat ke Palestina sekian bulan. Iya, sekian bulan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi dia petunjuk ya agar beliau kemudian bisa menghadap ke kiblat. Iya. Mengarah ke ke Mekah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima daripada doa itu. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan qad naraka taqallubaka wajha fis sama ya walal qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iya, Nabi dikatakan ya qala naraka taqallubu wajhika fis sama. Saya telah melihat wajahmu berbolak-balik ke langit. Artinya Nabi senantiasa berdoa agar Allah kemudian mengizinkan dia berpaling dari Baitul Maqdis ke Baitullah, dari Palestina ke tanah Mekah, ke tanah suci. Dan itu Nabi terus lakukan. Maka Allah mengabalkan. Ya, falan walyanaki kiblatan tardaha. Maka sekarang berpalinglah kepada kiblat yang kamu ridho. Itu adalah berkiblat ke tanah suci Mekah. Ya. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Ya, ada yang mengatakan itu dikatakan Masjid Qiblatain itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ, salat asar, maka turun perintah untuk mengalihkan kiblat ke Baitullah. Dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Di situ terjadi. Ada yang mengatakan salat duhur, ada yang mengatakan salat asar. Sehingga dikatakan Masjid Qiblatain. Ya, ini sebagian pendapat ulama mengatakan seperti itu, bahwa masjid itu dikatakan Qiblatain karena terjadi peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kiblatnya dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ketika kemudian terjadi perpindahan ini, ya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, sayaqulu sufaha ya uminan nas ma wallahum an qiblatil lati kanu alaiha. Ya, berkata orang-orang yang kurang kecerdasannya, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari Baitul Maqdis ke Baitullah? Iya, di mana mereka berkiblat ke sana? Iya. Maka Nabi dikasih jawab seperti ini. Iya. Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah kepada orang bertanya itu, timur dan barat Allah yang punya. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Baitul Maqdis ke Baitullah, orang Yahudi protes. Kenapa kemudian berpaling dari Baitul Maqdis ke Baitullah? Bagaimana dengan salatmu yang dahulu? Ya, maka Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan adapun ibadah kamu, salat kamu dahulu, Allah tidak akan sia-siakan. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa sebuah amal yang kita kerjakan ternyata itu tidak punya dalil dan kita kerjakan dengan ikhlas, lalu setelah itu kita tinggalkan setelah datang dalil kepada kita, maka ibadah itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap diterima karena kita lakukan dengan penuh keyakinan, meskipun orang pada saat kita adalah tidak tahu ini tidak benar. Tapi ketika datang perintah, datang kebenaran kepada kita, lalu kita meninggalkan amal itu dan meninggalkan amal yang benar, maka amal yang kita tinggalkan tadi tetap mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menghilangkan pahala yang kita kerjakan tatkala yang kita kerjakan dalam keadaan tidak punya pengetahuan. Ya, tetapi ketika kita sudah punya pengetahuan, lalu karena kita tidak mau mengikut kepada kebenaran, baru masalah. Tapi kalau kita belum tahu, maka Allah memaafkan kita. Ya, dan di sinilah dari adanya kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, maka ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa dalil
kita harus senantiasa bagaimana menegakkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa dalam beribadah maka kita selalu berusaha untuk bagaimana mengikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kita tidak boleh berpaling setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama dengan kita. Dan ini yang kemudian disampaikan kepada para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka mereka di antara mereka ada yang berpaling. Ya, dan itu banyak sekali orang yang murtad ketika Nabi sudah meninggal. Bahkan mereka tidak mau bayar pajak. Iya. Maka Abu Bakar yang ditunjuk sebagai pemimpin ketika itu mengatakan perang kepada orang-orang yang tidak membayar pajak. Iya. Ya, mereka anggap bahwa hanya kita berinfak kepada Nabi. Ya, kita mengatakan tidak. Infak itu adalah untuk ajaran, memang ajaran Islam dan ajarannya sifatnya sosial. Jadi infak ini adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berlebih, kepada orang-orang yang kurang. Ya, jadi Islam ini luar biasa. Iya, Islam ini ajarannya sangat luar biasa. Adalah ajaran yang manusiawi. Ya, yaitu adalah ajaran yang menginginkan kesetaraan dalam hidup. Ya, itulah sebabnya sumber ekonomi kaum muslimin itu ada dua yang besar. Meskipun kita tidak begitu memperhatikan apa itu zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Iya. Zakat Allah sudah jelaskan tentang peruntukannya. Iya. Lalu setelah itu wakaf tidak. Hanya wakaf harus kemudian dijaga daripada modalnya. Misalnya sekarang ini sudah berkembang tentang namanya wakaf tunai. Nah, maka ini harus diperhatikan betul bahwa wakaf tunai ini dia boleh kemudian digunakan hasilnya. Adapun modalnya tidak boleh. Karena itu dana yang harus ada, namanya wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Dia berhenti, tidak boleh dikasih goyang-goyang. Dan dia telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Islam ada namanya nadir. Nadir artinya penanggung jawab untuk menggunakan wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Ya, sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dia tanah, ini tanah untuk masjid. Ya, dan untuk kegiatan keagamaan lainnya, maka dia tidak boleh dijual. Apapun alasannya, tidak boleh dijual. Iya, kalau mungkin ditukar guling dengan harga yang sama, ya itu kemungkinan boleh. Tetapi dia tidak boleh diperjualbelikan. Dia hanya ditukar guling saja, karena mungkin di tempat itu misalnya dia kena jalan, maka dia diganti tetapi dengan tanah yang sama. Iya, dengan fungsi yang sama pula. Ya, tidak berubah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Itu tentang masalah wakaf. Ya. Jadi dua sumber perekonomian negara kita, negara Islam itu adalah wakaf. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini di negeri kita ini hal ini sudah mulai berjalan. Meskipun belum sampai maksimal. Mengapa? Karena tidak ada hukuman bagi orang-orang yang tidak berzakat, dan kemudian tidak ada hukuman orang-orang yang kemudian menyalahgunakan wakaf. Ya, misalnya bukan untuk kegiatan keagamaan, dia bawa ke arah yang lain, itu tidak boleh. Ya. Ini hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk kepada hal yang kedua. Ya, setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Nabi SAW dan dalil-dalilnya, maka perkara yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengan amal-amal yang kita dengan berdasarkan apa yang kita sudah ketahui. Nah, di sini disebutkan bahwa amal itu adalah buah daripada ilmu. Iya, amal buah daripada ilmu. Iya. Nah, seseorang yang beramal dipastikan amal tersebut adalah dia dibangun di atas dasar. Itulah sebabnya pada bagian nanti kita akan bahas tentang surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Iya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allah berfirman demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali 4 orang. Yang pertama adalah orang yang beriman atau orang yang berilmu. Yang kedua orang yang beramal dengan ilmu. Yang ketiga orang yang bersabar, ya, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang berdakwah. Dan yang keempat orang yang bersabar. Inilah 4 orang yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Iya. Dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya semua manusia itu rugi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang berdakwah, dan orang yang bersabar. Dan para ulama menyebutkan bahwa biasanya kalau sesuatu yang dikecualikan itu berarti tidak banyak. Tidak banyak. Artinya orang yang merugi itu sangat banyak. Orang yang hidup hari ini merugi itu sangat banyak. Dan itu bisa dibuktikan. Apa pembuktian bahwa banyak orang hidup merugi? Bahwa hanya sedikit orang-orang yang mau beramal dengan baik. Ya. Misalnya sholat. Ya. Berapa sih orang yang sholat? Masih syukur-syukur kalau masih sholat di rumah. Tapi kalau tidak sholat ini sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya orang yang meninggalkan sholat. Iya, karena inilah pengingkaran yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak sholat. Iya, tidak ada tanda-tanda pada diri kita sebagai hamba Allah kalau kita tidak sholat. Karena ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang sujud seperti kalau kita sholat. Ya, misalnya kita mengaji sekedar mengaji. Kita misalnya berzakat, ya hanya berzakat mengeluarkan zakat saja. Kita berpuasa juga hanya menahan lapar, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa kita melaksanakan itu. Iya. Tetapi orang yang salat itu jelas dia ruku, dia sujud. Iya. Dan sangat jelas daripada penghambaannya. Di mana kepala ini dahi ini sejajar dengan kaki kita. Iya. Tempat yang sangat mulia pada diri kita itu saja dengan kaki kita yang paling di bawah. Ini menunjukkan bahwa ya tanda-tanda penghambaan seseorang hamba adalah ketika dia melaksanakan sholat. Kalau dia tidak sholat, inilah kemudian bentuk daripada pengingkaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka di dalam pembahasan ini Syaikhul Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketahuilah ya bahwa di antara konsekuensi iman adalah harus kemudian diamalkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Dan berupa ibadah-ibadah baik yang secara khusus maupun yang sifatnya ibadah yang sifatnya umum. Ya, orang mengatakan ibadah muamalah. Jadi kita ini adalah ibadah dua, ada ibadah khusus, ada yang sifatnya ibadah sifatnya muamalah. Jam berapa ini yang waktu? Masih lama? Masih lama? Coba diingatkan kalau anda waktunya. Ya. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ya. Nah ingat, ini kaidah penting, sangat penting kaidah kita ingat. Ya. Dalam kaitannya ibadah yang sifatnya khusus yang mengatakan ibadah mahdhah, itu asalnya diharamkan sampai ada perintah. Ini kaidahnya ini. Jadi ibadah yang sifatnya khusus, ibadah mahdhah, kaidahnya semua dilarang sampai ada perintah. Nah, adapun ibadah yang sifatnya umum atau muamalah, maka semuanya boleh sampai ada larangan. Nah, semuanya boleh sampai ada larangan. Ini dipegang baik-baik. Supaya kemudian kita beramal ini ya punya semacam patokan. Iya.
Misalnya ibadah khusus, ibadah seperti sholat. Jadi sholat itu asalnya diharamkan sampai ada perintah. Ya, makanya kita tidak boleh sembarangan kalau tidak dalilnya. Ya, tidak boleh sembarangan beribadah. Sholat misalnya, sholat sekian rakaat. Iya, ada mungkin sholat rakaat, sholat terus, tidak ada batas-batasnya, tidak ada tahiyatnya. Iya, meskipun kita katakan bahwa sholat itu ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak, sholat yang tidak ada batasannya, rakaatnya. Iya, tetapi itu adalah tetap 2 rakaat, tidak ada 3 rakaat, kecuali witir. Nah, jadi kalau kita mau sholat silakan, yang penting jangan mengatakan bahwa ini sholat sekian rakaat. Ya, kalau sudah membatasi rakaat baru harus ada dalilnya. Ya, jadi kalau kita misalnya mau sholat secara mutlak, boleh sholat berapa saja, 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam lagi dan seterusnya. Iya, apakah mau 20 atau misalnya 30 terserah, yang penting mampu. Tetapi kemudian jangan dijadikan sholat itu adalah terus menerus, pokoknya 30 terus. Nah, kalau sudah membatasi daripada jumlah, harus ada dalilnya, harus punya dalil. Nah, kecuali yang terikat seperti sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib ada 12 rakaat. Ya, Nabi katakan siapa yang menjaga itu maka Allah akan bangunkan rumah dalam surga. Apa sunnah sholat rawatib? Yaitu sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Ada 12 rakaat. Iya, kita start dari duhur. Di duhur ada 6 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur. Nah itu. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Berarti di sholat duhur ada 6 rakaat sholat sunnah rawatib. Itulah sebabnya, iya, sunnah sebenarnya, dan ini memang agak aneh juga, artinya sebagian kaum muslimin kalau sholat duhur itu adalah, iya, ada yang baru jam 12 sudah selesai. Berarti ini sangat berapa saja jeda waktu digunakan untuk istirahat setelah adzan. Padahal sebaiknya sholat duhur itu agak dipanjangkan waktunya. Ya, mirip-mirip dengan sholat subuh. Mengapa? Karena sholat duhur itu di samping manusia beraktivitas dan perlu ada persiapan untuk menuju ke masjid. Kemudian disebutkan juga bahwa ketika duhur itu Allah membuka pintu langit, sehingga kemudian kita dianjurkan untuk banyak berdoa ketika duhur. Ya, di zaman Nabi SAW, sholat duhur ini kemudian dikerjakan memang agak lambat. Ya, terutama ketika cuaca sangat tidak mendukung. Nabi SAW terkadang menunggu sahabatnya yang sementara dalam perjalanan karena cuaca yang sangat luar biasa ekstrim, sehingga Nabi kemudian terkadang menunda dan menunggu para sahabat. Iya. Dan di samping juga bahwa di sholat itu banyak ada 6 rakaat yang harus kita tunaikan. Iya, sehingga kemudian, iya, sebaiknya kalau bisa maka dianjurkan untuk agak sedikit memperpanjang daripada waktu jeda setelah adzan untuk sholat, untuk iqamat untuk sholat duhur. Ya, mungkin misalnya kalau selamanya hanya 10 menit, iya, kita coba tingkatkan 15, atau bahkan kalau bisa 20 menit, sehingga orang yang di kantor, apalagi kita di sekitar perkantoran ini, iya, itu bisa orang ada waktu, iya, untuk datang di sini sehingga tidak ketinggalan sholat berjamaah. Ya, itu kalau kemudian disepakati oleh jamaah. Ya, bagaimana? Ya, kita sepakat bagaimana kalau kita agak panjang, di samping kita gunakan untuk berdoa dan melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur. Nah, itu memungkinkan. Ya, sehingga orang kemudian, ya, bisa, orang-orang yang kemudian mau beribadah silakan dia beribadah, orang mau berdoa silakan dia berdoa, dan menunggu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, itu tentang kaitannya dengan sholat duhur. Kemudian sholat asar tidak punya sholat sunnah rawatib. Yang ada adalah sholat qabliyah. Iya, tidak ada ba'diyahnya. Jadi kalau kita mau laksanakan sholat sunnah asar, itu ada 4 rakaat sebelum asar.
Meskipun ini tidak masuk dalam rukun daripada sholat sunat rawatib, tapi boleh dikerjakan. Ya, 4 rakaat sebelum asar, dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Tidak ada sholat sunat. Ya, jadi biasanya kita ini karena semangat baru saja sadar mau sholat, terkadang sholat asar juga ada sholat baru, ini sholat sunat. Nah, kita mengatakan ini baru sadar ini. Ya, orang begini tidak usah ditegur dulu, biarkan saja. Ya, akan tahu sendiri sebentar. Ya, kita ini harus paham bahwa orang ini pasti tidak tahu. Ya, dan kita biarkan dia. Nah, kalau misalnya sahabat kita, maka jangan ditegur pada saat dia sholat. Nanti di lain waktu, ya ketemu, woi saya lihat waktu hari ini, lalu saya agak tidak sempat kasih tahu. Itu sebenarnya kalau selesai sholat asar tidak ada sholat sunat lagi. Nah, itu dia akan terima itu. Tapi kalau langsung ditegur, itu dia tidak terima. Mengapa? Dianggap dipermalukan. Dan oleh karena itu yang berbahagia, terkadang sesuatu itu baik, tapi karena cara menyampaikannya tidak bagus, maka orang tidak terima. Dan pada umumnya orang begitu, tidak ingin dipermalukan tatkala dia beribadah. Ya, tetapi kita bisa sampaikan di saat-saat tertentu, di mana kemudian pada saat itu dia siap untuk menerima daripada arahan. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Yang adalah sholat 4 rakaat sebelum sholat asar kalau mau, bagi yang mau kerjakan. Adapun sholat maghrib, ya sebelumnya dianjurkan dan bukan sunnah rawatib. Ya, sunnah rawatib adalah setelah sholat maghrib. Nah, itu 2 rakaat. Jadi berarti sudah 8. Nah, isya juga begitu. Iya, yang ada sunnah rawatibnya adalah setelah sholat isya. Tetapi boleh sholat sebelum sholat sholat isya jamaah wajib, boleh. Demikian sholat maghrib. Ya, sebagian kita ini keliru. Kalau misalnya qamat, azan langsung qamat. Iya, ini sebenarnya tidak terlalu bagus sebenarnya. Karena kita pastinya kalau kita memanggil, tunggu dulu orang yang kita panggil. Itu kan logikanya. Nah, jadi ini umumnya terjadi di beberapa tempat di kita di Kendari ini dan di tempat lain di Sulawesi Tenggara ini. Kalau selesai adzan maghrib langsung qamat. Ya, meskipun kita sadar bahwa waktu isya, waktu maghrib itu memang singkat, tetapi tidak jauh seperti itu. Kita tunggu sejenak mungkin 5 menit. Ya, siapa tahu ada yang mau salat sunat, atau kita menunggu orang yang sedang berwudu, orang yang sedang dalam berpelajaran, karena baru saja kita kemudian adzan. Adzan berarti memanggil. Berarti kalau kita memanggil maka menunggu orang. Nah, itu kan logikanya. Nah, jadi demikian pula Nabi kita mengatakan likulli adzanai as-shalah. Likulli adzanai as-shalah. Di antara 2 adzan ada salat. Di antara 2 adzan ada salat. Salat di sini kata para ulama ada 2. Yang pertama salat itu sendiri. Dan yang kedua adalah doa. Iya, karena salah satu makna doa adalah salat. Iya, ini makna doa adalah makna salat adalah doa. Iya. Dalam Al-Qur'an disebutkan saya lupa ayatnya, dikatakan saya enggak lupa daripada anunya. Ayatnya. Iya. Jadi itu maknanya tentang salat. Iya. Jadi kita di jadi situ ada antara adzan itu ada salat. Iya, salat di sini ada 2 maknanya. Salat itu sendiri atau kita bisa berdoa. Dan juga disebutkan bahwa di antara tempat doa itu makbul antara adzan dan iqamat. Iya, jadi tempat daripada doa dikabulkan mustajab adalah antara adzan dan iqamat. Iya, jadi ada beberapa tempat doa itu dikabulkan. Yang pertama adalah antara adzan dan iqamat. Iya. Maka di situ kita memperbanyak berdoa. Iya. Sambil menunggu orang lain silakan kita berdoa dengan mengangkat tangan. Iya. Dengan mengangkat tangan. Lalu setelah itu dalam tahiyat akhir. Dan ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Itu yang Nabi baca banyak ketika di salat tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir setelah berdoa, setelah berlindung pada 4 hal. Pertama, fitnah kubur, azab jahannam, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Nah, ini ada 4 kita berlindung. Iya, azab kubur, azab jahannam, fitnah hidup dan mati, dan dajjal. Iya, kita berlindung di situ. Lalu setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT dengan tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini adalah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berdoa agar Allah SWT kemudian mengadab saya di dunia ini sebagai nanti di akhirat saya tidak diadab lagi?" Iya, ada orang yang kemudian sudah punya iman yang sudah luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Allah, siksa saya di dunia ini supaya nanti di akhirat saya tidak disiksa lagi." Maka Nabi mengatakan, pasti kamu tidak mampu untuk menahan daripada siksa dunia. Kenapa kamu tidak minta dua-dua saja? Minta dua-dua. Iya, selamat di dunia dan masuk surga. Kaya di dunia masuk surga. Bahagia di dunia masuk surga. Ketika di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Kenapa kamu tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar? Itu Nabi anjurkan kepada sahabat ini yang meminta agar dia diazab di dunia. Mana Allah SWT suruh dia minta dua-dua, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Iya, maka kita usahakan banyak baca doa ini. Ini namanya orang mengatakan doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu adalah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira ini sudah waktu. Saya kira sudah cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan yang akan datang. Tadi kita tarik tentang masalah ibadah. Ya, tadi saya ulangi kaidah. Ya, bahwa ibadah yang sifatnya khusus, maka kaidahnya adalah semua diharamkan sampai ada perintah. Ya, adapun yang sifatnya ibadah yang sifatnya muamalah, maka semuanya boleh sampai ada larangan. Misalnya jual beli, silakan menjual sepanjang tidak ada larangan. Seperti menipu, menyembunyikan aib barang dan seterusnya, maka silakan. Berapa untungnya tidak ditentukan berapa untungnya. Ya, sepanjang ridha maka boleh. Ya, jadi terkait masalah jual masalah muamalah, maka dia kaidahnya semuanya boleh sampai Allah kemudian melarangnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan yang akan datang. Masih lanjutan tentang apa konsekuensi tatkala kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan mengerjakan daripada apa-apa yang Allah perintahkan yang merupakan konsekuensi daripada keimanan. Demikianlah seorapat bagi kita semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Syukran wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.